Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samila dengan NIM 2365011. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas ketujuh manajemen proyek TI. Fase definisi tujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya waktu dan penyelesaian suatu proyek. 3. Aktivitas utama pada definisi. Dokumen kebutuhan, dokumen RD. Dokumen kebutuhan adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem aplikasi proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi vertifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen kebutuhan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi satu pendahuluan deskripsi umum, kebutuhan spesifik, satu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, glosarium lampiran. Dokumen kebutuhan requirement, dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan pada user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal. Di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan dokumen. 1. Pemahaman proyek. 2. Identifikasi pemangku kepentingan. 3. Wawancara dan diskusi pemangku kepentingan. 4. Analisis pasar. 5. Studi kelayakan. 6. Identifikasi kebutuhan awal. 7. Penyusunan kerangka kerja RD. Evaluasi teknologi yang diperlukan. Perbuatan properti awal. Keputusan melaksanakan tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkan sistem ini dibangun secara teknik. Sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan untuk memperkirakan biaya dari masing-masing. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan bahwa utama mengenai hardware yang digunakan. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Itu saja mungkin tugas ketujuh dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.